Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya saudara semua ada senantiasa di dalam anugerah, berkat dan perlindungan Tuhan. Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan sebelum kita istirahat pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, dipermuliakanlah namamu ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya untuk Engkau ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Bapa bimbing kami supaya kami mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, dan mengajarkan kepada sesama kami, mewartakan kepada sesama kami, sebab Engkau Allah kami dan Juru Selamat kami yang hidup, supaya sesama kami pun mendengar dan mendapatkan keselamatan akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah panggilan ilahi. Saya ambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, mengundang saya dan saudara yang letih lesu berbeban berat dalam menjalani semua pekerjaan kita sehari-hari, dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Ia menawarkan kepada kita kelegaan, menawarkan kepada kita damai dan sentosa di dalam hidup kita. Saudara, nats kita, banyak orang di tengah-tengah pengajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang begitu detail secara lahiriah membebani banyak orang, membebani umat manusia. Seperti ditulis di dalam Injil Matius 23 ayat 4. Demikian, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Itu yang dihadapi orang-orang banyak pada waktu mereka mendengarkan pengajaran orang Farisi. Berbeda dengan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia berkata kepada kita di dalam pergumulan hidup kita yang melelahkan, yang letih, yang lesu, berbeban berat. Tuhan memanggil saya dan saudara, panggilan ilahi untuk hadir, untuk taat, untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus bersimpati kepada saya dan saudara yang lemah, yang di dalam kesusahan hidup, yang di dalam kegagalan hidup kita, di dalam kelelahan hidup kita. Dia memanggil kita untuk diberi kelegaan. Saudaraku, kelegaan di sini bukan berarti kita bebas dari tanggung jawab bekerja dalam kehidupan kita. Justru datang kepada Tuhan adalah untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang Tuhan beri karunia kepada kita untuk kita kerjakan. Kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan suasana hati yang penuh dengan sukacita. Mengapa? Sebab apa yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan kepada kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Yang kupasang itu enak, ringan beban di dalam hidup kita. Itu janji firman Tuhan. Maka kita semua dipanggil panggilan ilahi itu untuk melakukan tugas-tugas kita, untuk belajar kepada Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan adalah Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang rendah hati. Maka meskipun kita ada di dalam banyak tugas tanggung jawab kita yang berat hari-hari kita, ingatlah, masih ada Yesus yang menolong hidup kita. Ia berjanji memberikan kelegaan, damai sejahtera, memberikan sentosa, memberikan ketenangan.
Itulah janjinya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari datang kepada Yesus, Juru Selamat kita. Panggilan ilahi ini bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk saya dan saudara. Sebab panggilan ilahinya ini adalah panggilan yang tanpa batas. Siapa saja yang mendengar panggilannya, percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berjanji memberikan kelegaan bagi jiwa dan raga kita. Tuhan Yesus menjanjikan surga, kelegaan, di sanalah kelegaan kekal nanti bersama dengan Bapa di surga. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Puji, hormat, syukur hanya untuk Engkau ya Allahku yang hidup. Terima kasih secara pribadi Engkau memanggil hamba-Mu ini untuk percaya kepadamu, hidup beriman kepadamu. Kami sudah menikmati janji-janji-Mu Tuhan, kelegaan, damai sejahtera, sentosa di dalam hidup ini. Di dalam dunia ini kami sudah merasakan, mencicipi surga-Mu Tuhan, di mana Engkau sehari demi hari menolong hidup kami, memberikan damai sejahtera, sukacita yang Engkau berikan, bukan diberikan oleh dunia, bukan hanya oleh harta melimpah, bukan oleh jabatan, bukan oleh kuasa-kuasa di dunia ini, tetapi sukacita, damai sejahtera, kelegaan dari Allah. Kami boleh merasakan sukacita, anugerah berkat, kecukupan setiap hari di dalam Tuhan. Kami boleh merasakan bimbingan dan penyertaan di dalam firman Tuhan. Itulah sukacita yang sejati. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya setiap orang yang mendengar firman-Mu ini, mendengarkan panggilan, sentuh hati mereka secara pribadi untuk menerima panggilan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan di dalam kelesuan, keletihan, dan kegagalannya. Sebab Tuhanlah yang berjanji memberi kelegaan, baik di dalam hidup di dunia ini, maupun sampai ke dalam surga nanti. Jiwa kami diberi Tuhan hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menopang negeri ini. Bapak Presiden kami beserta dengan jajarannya, para menteri yang menolong beliau, gubernur, para profesional, TNI, Polri, semua yang bekerja di dalam negeri ini, berkatilah mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sakit, yang Tuhan izinkan menderita sakit. Engkau jamah saat ini, Engkau pulihkan, Engkau beri pengharapan yang senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya dia sembuh dan sehat kembali beraktivitas. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan hidup, Tuhan pun menolong dan menopangnya. Kami berdoa Tuhan untuk istirahat kami. Kami menyerahkan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.